Pembentukan parami itu diperlukan ya bagi Anda yang memang mau mencapai pencerahan ya. Jadi syarat dari pencerahan itu adalah cukupnya parami seseorang, karena parami tujuannya adalah untuk pencerahan itu sendiri. Parami bisa kita bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya, parami itu tujuannya adalah untuk kesejahteraan sekali lagi pihak lain, bukan untuk keuntungan kita sendiri. Kalau Anda misalnya berharap Anda berbuat baik, oh saya mau bikin kamu baik deh, dan namakan bikin kusala, nah itu akan jadi kusala biasa, itu akan jadi karma baik saja, bukan bersifat parami. Tapi kalau parami, dia akan mengarah kepada kesejahteraan pihak lain. Anda berpikir, hari ini kebajikan apa yang bisa saya perbuat untuk menolong orang? Itu sifatnya keluar. Apa yang saya bisa berikan untuk orang lain hari ini? Nah, itu akan menjadi dana parami. Ya, di sini perbedaan dari pengertian seseorang atau niat awal itu akan jadi parami. Ya, bukan saya mau bikin kamu baik dengan berdana makan. Nah, terus juga dana itu juga bukan hanya sekedar materi. Ya, misalnya Anda menolong tetangga Anda, ya, terus juga Anda volunteer service, itu juga bagian dari dana. Ya, misalnya Anda volunteer service, saya mau jadi waca untuk mendukung Buddha Sasana. Niat Anda untuk Buddha Sasana itu pun akan jadi parami. Ya, tujuannya lebih mulia, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mana berdana juga bisa menjadi parami. Ya, di situ yang pada akhirnya ini akan terus memperkuat kemurnian batin kita, karena kita tidak mengarah kepada kepentingan diri sendiri. Ya, ini yang coba kita analisa dengan baik supaya Anda jelas. Sekali lagi, kalau Anda memang mau mencapai pencerahan, ya, mencapai nibbana, sekali lagi Anda harus perkuat parami Anda harus bentuk parami Anda, ya, berbuat baik, ya, untuk mengumpulkan parami. Ya, kira-kira seperti itu, dari dana, dari sila. Tapi sebagai seorang yang biasa, bukan seorang bodhisatta, tidak perlu mengumpulkan 10 parami itu secara penuh. Tapi Anda membentuk kualitas kebajikan yang kualitasnya sama dengan parami. Ya, kalau bodhisatta kan harus mengumpulkan 10 parami full gitu kan. Tapi kalau biasa, ya, cukup hanya mengumpulkan kebajikan yang kualitasnya sama dengan parami, dan itu akan mempercepat, misalnya mengarahkan kita kepada pencerahan itu sendiri. Makanya di sini yang harus kita pahami, dan sekali lagi parami ini sangat baik. Parami ini akan salah satu nilai dari Dhamma yang akan sangat bagus untuk pembentukan karakter kita, khususnya anak-anak. Kalau anak-anak ditanamkan parami ini, dia akan ngerti bagaimana bersikap baik, bagaimana secara alamiah, ya, dana untuk menolong orang, betul-betul menolong. Misalnya sila itu untuk membuat nyaman orang lain, ya kan. Nekama misalnya itu untuk pelepasan ego, artinya mengalah untuk kebersamaan, mengalah untuk keharmonisan, artinya
nggak harus pendapatnya yang selalu didengar. Itu kan nekama, pelepasan. Nah, ini yang pada akhirnya membentuk pembentukan karakter yang sangat baik. Nah, di situ sangat baik untuk dipahami juga dalam keluarga. Nah, makanya pelajari ini, pembentukan parami menjadi jadi pondasi yang bagus untuk dipelajari ya. Nah, terus inilah nilai dari Buddhis itu sendiri. Semoga ya Anda terus mempelajari dan dengan kekuatan parami yang Anda telah kumpulkan bisa mencapai pencerahan ya. Sadu, sadu, sadu.